Wow, ada anak gajah lagi ngamuk-ngamuk. Takut. Yuk kabur aja dulu. Yes, sekarang ini lagi rame ya karena ada satu anak gajah yang berisik ya, yang ngamuk-ngamuk karena Pak Prabowo Subianto ini memberikan amnesti kepada Pak Hasto dan juga abolisi kepada Pak Tom Lembong. Karena gue ini tipikal orang yang selalu mencari data, mencari tahu kebenarannya. Akhirnya gue mencari tahu siapa sih orang ini. Ternyata benar, dia ini adalah kader dari Partai Gajah. Dan gue sempat menonton satu video dia secara full. Ada beberapa poin yang mau gue bahas dari video dia itu ya. Pertama, di dalam videonya itu dia mengatakan banyak kepala relawan Jokowi yang diberikan kursi jabatan komisaris oleh Prabowo. Ternyata itu adalah sebagai bentuk pembungkaman agar manut aja kepada Prabowo atau pemerintah. DJ, di video tersebut lu juga mengatakan bahwa katanya partai lu gitu ya dan pendukungnya Jokowi ini kan sangat militan ya kepada sosok Jokowi dan Gibran. Nah, simple aja. Kalau emang Pak Prabowo memberikan kursi jabatan kepada kepala relawan, kepada orang-orang di partai lu, nah tinggal dicopot jabatan mereka, serahkan kembali kepada Pak Prabowo Subianto jabatan itu. Apa susahnya? Katanya militan. Gue jadi nantangin lu. Berani gak ya kader-kader di partai lu seperti Grace Natali yang menjabat sebagai staf khusus di presidenan, seperti Giring Niji yang menjabat sebagai wamen dan juga komisaris rangkap jabatan, seperti si Raja Juli Antoni yang menjadi menteri kehutanan, dan juga para kepala relawan lainnya. Berani gak mencopot jabatan mereka dan menyerahkan kembali kepada Pak Prabowo Subianto? Buktikan kalau memang katanya partai lu, relawan-relawannya Jokowi Gibran ini sangat militan. Serahkan, kembalikan jabatannya itu kepada Pak Prabowo. Simple, gue tantangin, berani gak mereka mengembalikan, mencopot jabatannya mereka? Hah? Nggak mungkin lah gitu lah. Justru dengan kalau kita ngelihat rekam jejak partai lu ini dulu bagaimana dan seperti apa menghujat, menghina Pak Prabowo, tapi karena harta, karena jabatan, karena kekuasaan, akhirnya partai lu makan muntahannya sendiri dengan malah mendukung Pak Prabowo. Lu sadar gak? Partai lu aja pernah memberikan piagam penghargaan kebohongan terlebay kepada Pak Prabowo. Bagaimana partai lu dulu, orang-orang di partai lu menghina Pak Prabowo, tapi ternyata karena sebuah jabatan kekuasaan ya, mereka makan muntahannya sendiri. Jadi lo nggak usah ngomong kalau partai lo ya relawan-relawan Jokowi ini militan. Buktikan militansi mereka dengan mencopot jabatan yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto. Itu gue tantangin ya DJ, jadi jangan bacot doang militan-militan DJ. Lalu yang kedua, si DJ juga menuduh tidak disahkannya RUU perampasan aset sebagai bentuk pembungkaman agar para koruptor mendukung pemerintah atau Prabowo. DJ, kalau membahas RUU perampasan aset ya, gue mau tahu sih sejauh apa lu memperjuangkan RUU perampasan aset? Cuman modal bacot di medsos doang. Kalau lu boleh cek ya di berita-berita. Gue bersama teman-teman Suara Rakyat Indonesia dan beberapa organ pada tanggal 11 Mei 2023 adalah yang pertama kali turun aksi demo ke DPR RI menuntut agar RUU perampasan aset disahkan. Bahkan gue nggak segan-segan sebagai kader dari PDI Perjuangan mengkritisi Mbak Puan Maharani. Gue tetap membuktikan gue berani untuk mengkritisi jika itu adalah sesuatu yang benar. Sekarang gue tantangin lu, berani gak lu nantangin lu mengkritisi si Giring Niji yang rangkap jabatan? Berani gak lu bersuara? Lu berani gak mengkritisi si Raja Juli yang gak becus jadi menteri kehutanan? Lu berani gak mengkritisi itu? Gue yakin lu gak akan berani DJ. Katanya lu ini pemberani, lu gak takut sama siapa-siapa. Buktiin, lu perintahin tuh ya si Giring Niji, Grace Natali, Raja Juli Antoni, copot jabatannya jika memang militansinya Jokowi Gibran. Paham lu DJ? Lalu si DJ juga ngomong tidak akan membela Prabowo dengan narasi-narasi rakyat yang ngomel-ngomel ataupun apapun itu. DJ, emang lu siapa? Sok-sokan jadi pahlawan kesiangan membela Prabowo. Lu tuh nothing DJ, nothing. Emang Pak Prabowo hanya dibela sama lu sampai lu ngomongnya seperti itu? Jumawa banget lu DJ. Dia kecewa karena Pak Prabowo mendukung koruptor, jadi layak untuk dilengserkan dengan memberikan amnesti kepada Pak Hasto dan abolisi kepada Pak Tom Lembong. Karena Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini adalah penjahat negara, koruptor, telah merugikan negara. DJ, kalau emang benar Pak Hasto dan Pak Tom Lembong ini penjahat negara, merugikan negara ya, Pak Mahfud MD yang levelnya sangat jauh bagaikan langit dan bumi sama lu, dia paham hukum, dia paham tatanan negara, dia paham ilmu agama, dia paham ilmu dunia, dia menguasai apapun, aja mengatakan bahwa Tom Lembong dan Hasto tidak bersalah. Nah lu yang gak paham hukum, bukan siapa-siapa, sok-sokan menjas, menghakimi Pak Tom Lembong dan Hasto ini penjahat negara. Ngaca wain, penjahat negara itu orang yang lu dukung mati-matian saat ini dengan merubah undang-undang hanya demi kepentingan anaknya. Itulah penjahat negara sesungguhnya. Paham lu DJ? Lalu, nih ada lagi ya, si DJ ini ngomong, DJ bergerak karena nurani dan jiwa pejuang di dalam darah saya. Karena kakek buyut saya adalah pejuang, saya bukan pengkhianat.
DJ, nggak usah sombong begitulah, kakek buyut lu pejuang ya. Gue yang kakek buyut gue pernah satu sel dengan Bung Karno di Digul aja, nggak gede bacot kayak lu. Yang ibu Inggit Garnasi itu teman baik ya, nenek buyut saya saat di Bandung teman main tenis aja nggak gede bacot kayak lu DJ. Gue nggak koar-koar, tapi darah pejuangnya gue buktikan ya, nggak perlu koar-koar, gue buktikan dengan gue bergabung dengan di PDI Perjuangan, partai dengan ideologis Bung Karno, partai dengan marwahnya Bung Karno. Itu gue buktikan dengan masuk di PDI Perjuangan, bahwa gue akan berjuang bersama PDI Perjuangan, menjaga NKRI, menjaga demokrasi, menjaga konstitusi. Sementara lu katanya akan menjaga negara ini, tapi buktinya lu malah mendukung orang yang jelas-jelas bersalah, orang yang jelas-jelas merubah satu undang-undang hanya demi kepentingan anaknya. Bahkan level PBB sendiri pun mengatakan perbuatan itu salah ya. Keputusan MK nomor 90 itu juga salah. Lu bayangin, level PBB aja mengkritisi, lu malah membela. Mana yang katanya DJ akan terus bersuara jika ada hal-hal yang membahayakan negara. Bullshit lu DJ, bullshit ya. Buktinya lu malah membela orang yang salah kok. Lalu ada lagi, dia juga ngebahas DJ sangat berbahaya untuk Pak Prabowo karena DJ bisa mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia yang masih waras. Lah, lu sendiri aja nggak waras, gimana lu mau mempengaruhi rakyat Indonesia yang waras, DJ? Jadi bikin waras dulu otak lu ya, DJ. Lagian lu siapa? Lu punya kekuatan apa? Lu punya basis massa kah? Lu punya kekuasaan kah? Lu punya jabatan kah? Enggak. Lu bisa mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia. Sombong kali kau DJ, pongas sekali kau DJ. Ya, aduh. Lu tuh ya, dari video lu ini, lu merasa bahwa diri lu ini paling militansi kepada Pak Jokowi. DJ, lu tahu siapa gue? Novi Bule yang pernah bersiteru dengan Rocky Gerung. Gue mau tahu segimana sih perjuangan lu, pembelaan lu kepada seorang Jokowi. Apakah lu pernah seperti gue ketika membela Jokowi sampai gue mau dipersekusi oleh pendukungnya Rocky Gerung, sampai rumah gue mau dikepung? Apakah lu sampai melakukan itu? Pembelaan lu, perjuangan lu membela Jokowi, DJ? Gue rasa enggak. Coba buktiin kalau memang lu memperjuangkan Jokowi. Gue yang udah berjuang buat Jokowi mati-matian aja ya, gue bisa berpikir waras bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu salah. Dan satu lagi, DJ, lu, tata bahasa lu, hujatan lu kepada Pak Prabowo ini sangat enggak layak dan enggak pantas. Apalagi lu menggunakan hijab. Gue saranin lepas hijab lu, daripada cara bahasa lu seperti ini. Lu tidak mencerminkan diri dengan pakaian hijab lu ya. Orang-orang seperti lu lah yang akhirnya merusak agama Islam. Lu berhijab, tapi tata bicara lu, komunikasi lu, omongan lu yang keluar dari mulut lu, itu semua gila, sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh agama. Lu katanya berteman dengan malaikat, tapi hati lu iblis. Mendingan gua yang bertato, ngerokok, walaupun gua bergaul dengan iblis, wajar gua kayak iblis, tapi minimal gua nggak seiblis lu, DJ. Paham lu? Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana akhirnya terbongkar ya, bobrok salah satu kader PSI, teman-teman ya, ada seorang ibu-ibu yang sangat berani ketika seruan dari kader PSI ini untuk menurunkan Prabowo Subianto. Ini kocak, teman-teman ya, lantaran ini adalah bagaimana kekecewaan pendukung Mulyono ini terhadap kebijakan daripada Prabowo Subianto yang memberikan pengampunan kepada 116 narapidana ya, dan salah satunya adalah Hasto Kristianto, Tom Lembong, dan beberapa orang yang pernah tersandung kasus penghinaan Pak Jokowi. Dan ini menjadi viral ya, bagaimana PSI ini adalah partai yang disebut-sebut sebagai partainya Pak Jokowi. Ya bagaimanapun anaknya Kaisang itu adalah ketua umumnya, teman-teman. Bahkan beberapa kali Pak Jokowi ya waktu di Rapimnas mengatakan akan mendukung sepenuhnya partai PSI ini. Dan bagaimana lambang dari PSI gajah ini diplesetin menjadi nggak ada ijazah, ini menjadi bumerang ya bagi mereka sebenarnya. Lantaran banyak sekali yang mengejek bahwa PSI ini dengan mengganti logo gajah ya, ini menjadi simbol menurut PSI akan mengalahkan PDI Perjuangan ya. Namun alih-alih mendapat dukungan, malah mendapat cibiran ataupun sindiran dari khalayak banyak, teman-teman, ya, masyarakat. Dan kalau kita melihat bagaimana PSI sebagai partai yang baru saja ya, belum terlalu tua ya, beberapa kali gagal lolos ke Senayan. Bagaimana menurut kalian?